kita, ya, supaya tubuh kita ini tetap sehat, tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik, dengan normal. Ya, apabila ada yang mengganggu, yang istilahnya apa, Dek? Antigen atau patogen, ya, yang ingin merusak, yang ingin mengganggu lingkungan dalam tubuh kita, maka pertahanan tubuh kita ini akan teraktivasi, ya, akan melawan, akan menyerang. Ibarat suatu negara, maka pertahanan tubuh ini seperti apa, Dek, namanya? Pertahanan negara itu namanya apa? Hankamnya, pertahanan keamanan, ya. Nah, ini sama. Nah, tetapi dalam kondisi tertentu sistem imun ini bisa mengalami gangguan juga, bisa mengalami perubahan. Jadi antigen atau zat asing yang merusak itu ada yang berasal dari luar atau eksogen, antigen luar, atau juga antigen yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, sistem imun itu dia akan istilahnya toleransi, imun toleran, ya. Jadi dalam proses perkembangannya sistem imun ini bertoleransi terhadap perkembangan dari sistem imunnya. Jadi dia tidak akan mengganggu, tidak akan merusak tubuh kita sendiri. Tetapi dalam kondisi tertentu karena ada faktor-faktor pengganggu, ada faktor yang mempengaruhi, ada yang memicu. Nah, pemicunya ini ada faktor genetik, ada lingkungan ini macam-macam juga, ada karena mengkonsumsi obat terus-menerus, ya. Kemudian faktor hormonal, ini yang penyakit sistem imun. Kemudian ada autoimun, ini sebenarnya sama, ya. Obat-obatan ini juga faktor lingkungan, kemudian ini lingkungan. Tapi pemicu utamanya adalah 3 hal ini. Jadi faktor genetik, lingkungan, satu lagi tadi apa, Dek? Yang faktor-faktor hormonal. Ya. Nah, ini hal-hal ini menyebabkan tubuh kita yang tadinya baik-baik saja karena ada keturunan. Nah, bukan berarti terus kita menyalahkan, ya. Karena kena satu penyakit autoimun atau kena alergi atau hipersensitivitas atau bahkan yang lebih berat lagi, kemudian karena ada dirunut-runut, ya, biasanya konsultasi ke dokter pasti kan ditanya riwayat keluarga, pola hidup, pola makan, gaya hidup, kemudian ada riwayat penyakit apa, konsumsi obat apa, seperti itu, sehingga ketahuan dia biasanya diagnosis untuk suatu penyakit atau gangguan imun itu butuh waktu, apalagi yang autoimun ini. Ya, jadi tadi saya kembali ke istilah yang namanya imun toleran. Jadi sistem imun itu bekerja mengikuti aturan mainnya. Tetapi karena adanya faktor-faktor pemicu, maka dia kemudian yang tadinya toleran jadi tidak toleran lagi. Sehingga terjadi yang namanya hipersensitivitas. Jadi yang harusnya sensitivitasnya itu ambangnya normal. Tetapi jadi sensitivitasnya jadi lebih tinggi atau lebih sensitif dari orang yang biasa. Nah, contohnya orang pada hipersensitivitas itu apa, Dek? Pada alergi, itu juga salah satu contoh dari hipersensitivitas. Nah, alergi ini adik-adik ada nggak yang
ada riwayat keluarga alergi. Nanti dicek lab atau tahu dari karena keluarganya ada yang mengidap suatu alergi, maka terus kena misalnya. Nah, itu adalah gangguan pada sistem imun. Nah, ini terjadi apabila pemicunya tadi menyerang, kemudian tubuh kita ini kondisinya lemah. Ya, kalau tidak lemah, kuat, kita bisa bertahan. Nah, kejadian penyakit tadi yang di tujuan pembelajaran belum saya bacakan ya, Dik. Jadi tadi pengantar saja ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah adik-adik mampu memahami mengapa kok terjadi penyakit pada sistem imun, terutama nanti fokusnya di autoimun, hipersensitivitas, dan HIV/AIDS. Ya, kemudian ini tadi beberapa penyakit yang adik-adik perlu ketahui dasar-dasarnya aja. Jadi autoimun itu banyak, Dek, kelainannya ada 100 lebih. Ya, jadi nanti adik-adik bisa tahu, menambah wawasan pengetahuan saja ya, bahwa betapa kita ini dikaruniai tubuh sehat, dipersenjatai dengan sistem imun yang sempurna ya. Harapannya adik-adik bisa menindaklanjuti, bisa memanfaatkan, memelihara tadi dengan sebaik-baiknya supaya adik-adik juga lebih sehat, ya kan? Adik-adik pengen sehat terus, sehat itu mahal, sehat itu sangat penting. Makanya adik-adik selalu berdoa, enggak? Berdoa diberi kesehatan, kesehatan diri, kesehatan orang tua, kesehatan keluarga, ya kan? Nah, itu bentuk ikhtiar, ya, usaha. Kan usaha itu ada habluminallah, ada habluminanas. Nah, usaha habluminallahnya dengan doa, habluminanasnya ya kita berupaya supaya tubuh tetap sehat. Ya, karena adik-adik baru sakit apa? Sakit sedikit saja, sakit gigi. Itu sudah nggak enak banget kan? Makan tak enak, tidur tak nyenyak, ya enggak? Nah, itu makanya dalam Islam itu orang sakit itu bisa menghapus dosa. Apa adik-adik pilih sakit aja biar dosanya hapus? Kan enggak ya? Pasti pilihnya tetap yang sehat, bermanfaat. Ya, ini topik pagi ini karena hanya 1 jam. Adik-adik supaya tidak ngantuk, saya carikan gambar karena imunologi itu kalau pakai animasi lebih mengena. Ya, jadi saya carikan yang apa dulu ya? Yang umum dulu ya, imun toleran aja ya. Tadi tentang toleransi bahwa di dalam tubuh kita ini ada imun toleran namanya. Jadi adik-adik bisa belajar dari sini supaya adik-adik itu lebih mudah juga. Saya suka yang produknya namanya Alila. Tapi ini yang lain juga nggak masalah. Ini 8 menit. Mengurangi saya ngomong-ngomong lama-lama. Ini juga bagus. Suaranya nggak keluar. Ini deh imun toleran. Suaranya nggak keluar.
and immune response is stimulated against it. We also know that antigens can be foreign or self. Ini adik-adik, antigen zat asing itu pastinya pengen menyerang tubuh kita. Nah, tubuh kita itu sudah mengenal atau sudah tahu bahwa dia teman atau lawan. Kemarin saya sudah memberi informasi tentang ya istilahnya teman itu self, lawan itu non self. Ya. Oh, ini teman, jadi tidak akan diserang. Oh, ini lawan non self, jadi zat asing. Ya. Atau antigen atau patogen. Apapun itu apabila tidak dikenali oleh sistem imun dalam tubuh kita, maka dia akan merangsang, menstimulasi tubuh kita supaya merespon. Nah, zat asing ini tadi saya sampaikan ada yang dari luar, ada yang di dalam tubuh kita. Jadi ada eksogen dan endogen, dari luar dan dari dalam. Foreign antigens or heteroantigens are not part of our body. For example, bacteria, viruses, pollen, parasites, etc. But self-antigens are components of our own body. For example, our own cells and cell surface molecules. Ini Dek, tadi antigennya ada dari luar ya, yaitu yang berasal dari luar tubuh kita, bukan bagian tubuh kita. Ada bakteri, ada virus, ada parasit, ada dari tanaman itu polen. Polen itu benang sari. Karena dia memicu mengganggu juga ya. Yang tidak tahan bisa mengganggu itu yang dari foreign antigen, dari luar atau istilahnya heteroantigen. Tapi ada juga yang self antigen, yang antigennya dari dalam tubuh kita sendiri atau auto antigen. Ya, dia berupa sel-sel yang ada dalam tubuh kita maupun molekul-molekul yang ada terbawa makanan. For this function, we have 3 lines of defense in our body. Namely, first line of defense, second line of defense, and third line of defense. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin ya di kuliah pertama, first line defense mechanism, second line defense mechanism, kemudian yang ketiga, third line defense mechanism, yang masing-masing memiliki komponennya sendiri-sendiri. Nah, zat asing tadi akan pastinya dilawan oleh yang pertahanan tubuh lini pertama yang berupa kulit dan membran mukosa. Kemudian kalau tidak mampu mengatasi, minta tolong yang kedua, second line, bisa sel-sel defensif, kemudian protein antimikrobia, reaksi inflamasi maupun fever, demam. Jadi tubuh kita ini memberi sinyal apabila ada gangguan. Kemudian yang terakhir yang spesifik sifatnya yaitu pertahanan lini ketiga, yaitu berupa antigen presenting cell, kemudian sel limfosit T dan limfosit B. B and T cells express antigen-specific receptors, namely B cell receptor and T cell receptor. We have understood in our previous video lectures that B and T cell receptors are encoded by random rearrangements of pre-existing gene segments and genes. This process occurs in the early development of lymphocytes. Ya, pada waktu adik-adik mempelajari kemarin sedikit saya sampaikan juga bahwa limfosit, baik limfosit T yang berperan dalam respon imun seluler maupun yang limfosit B yang berperan dalam respon imun humoral karena menghasilkan antibodi. Kedua tipe sel ini masing-masing
pada membran selnya memiliki reseptor. Adik-adik masih ingat pada waktu mempelajari sitologi, membran sel itu terutama membran sel memiliki fungsi sebagai salah satunya yaitu resepsionis, penerima tamu. Nah, penerima tamu itu di membran. Makanya namanya reseptor. Nah, reseptor sel B namanya B cell reseptor. Reseptor sel T namanya T cell reseptor. Disingkat B, CR, dan TCR. Jadi dalam imunologi itu banyak istilah-istilah yang disingkat-singkat gitu, ya. Nah, sel B dan sel T reseptor ini dikode oleh serangkaian segmen gen yang sudah ada sebelumnya yang dibentuk pada waktu pertumbuhan dan perkembangan limfosit. Jadi masih ingat limfosit T itu T-nya dari kata thymus. Jadi dia tumbuh berkembang pada waktu di sumsum tulang dia bergerak ke thymus. Sedangkan yang limfosit B itu limfosit bone marrow, B-nya di sumsum tulang. Jadi pada fase pertumbuhan perkembangannya atau istilahnya limfopoiesis gitu, dia sudah mengkode segmen gen ini. Our immune system generates lymphocyte clones that can virtually recognize any antigen in the universe. This also means that T and B cells having receptors against self-antigens are also being generated in our body. These lymphocytes are known as autoreactive or self-reactive lymphocytes. Now question is, if this is true, then how do we avoid attacks of these self-reactive lymphocytes? Nah, tadi yang heteroantigen dan autoantigen, khusus untuk yang antigen dari dalam tubuh kita sendiri atau self antigen atau autoantigen ini, dia bisa berasal dari tadi sel yang ada dalam tubuh kita maupun dari komponen-komponen molekul di dalam tubuh kita. Itu jadi autoantigen atau sel antigen. Nah, sel antigen ini akan diperangi oleh limfosit. Nah, limfositnya sendiri bisa pada waktu tumbuh kembangnya itu bisa mengalami proses yang namanya autoreaktif, menyerang. Nah, menyerang dirinya sendiri. Jadi dia justru tidak melindungi tapi menyerang. Tapi limfosit yang autoreaktif ini, baik limfosit T maupun limfosit B, dalam perkembangannya dia akan hancur atau punah. Tetapi kita tadi karena ada faktor pemicu, sehingga sel yang harusnya mati atau punah, hancur, itu justru tetap ada. Jadi bandel selnya ini. Ya, kalian kan macam-macam juga nih karakternya. Ada yang patuh, ada yang macam-macam di keluarga ya. Nah, ini tipe yang bandel ini harusnya punah dalam perkembangannya. Karena apa? Karena dia mengganggu. Tapi kondisi pemicu tadi, adanya pemicu, ada karena mengkonsumsi obat-obatan, pola hidup yang baik, merokok, atau yang lainnya tadi, ada faktor genetiknya tambah memicu lagi. Kemudian faktor lingkungan, tadi disampaikan ada paparan pencemaran udara, polusi itu juga bisa ya. Nah, ini menyebabkan yang sel autoreaktif ini yang harusnya musnah, dia tetap hidup bersembunyi. Jadi dia tadinya harusnya nggak ada, dia ada, tapi dia jaga-jaga gitu loh. Lama-lama akhirnya numpuk-numpuk banyak, timbullah respon jadi sakit. Nah, ini asal muasalnya
tadi imunotoleran tadi. Ya. Jadi ini sedikit animasi ini semoga adik-adik bisa memahami tentang imun toleran. Our immune system has the ability to react to enormous and diverse foreign antigens while not reacting or mounting immune responses to the self-antigen. Jadi yang toleran itu terhadap autoantigen ya, The self-antigen, atau self antigen. the state of unresponsiveness of the immune system to a particular antigen is known as immune or immunological tolerance. Jadi kondisi sistem imun tidak merespon antigen itu namanya imun toleran. Responsiveness of the immune system to self-antigens is known as self-tolerance. Nah, self toleran itu terhadap autoantigennya. Self-tolerance, Ya. or in other words, the immune system starts Nah, jika self tolerannya gagal, to autoimmunity maka terjadilah autoimun. starts attacking cells. Jadi harusnya sistem imunnya melindungi tapi justru malah menyerang. Itulah autoimun. And organs are damaged as a result of immune system attack. Paham deh ini ya? Ini yang Find out how yang kuncinya. self-antigens are prevented in human body. State of unresponsiveness to self-antigens or self-tolerance is achieved by various mechanisms and processes operating on the cells of the immune system. Establishment of self-tolerance can be divided into a two-step process. First step is known as humoral tolerance, and second step is known as peripheral tolerance. Ini dek, toleran, self toleran tadi itu ada dua. Ya, yang pertama toleran dari sentral maupun dari perifer. Central tolerance. Here, the term central refers to the primary or central lymphoid organ during development as lymphocytes takes place. These organs are the bone marrow and thymus. These are the sites where T and B lymph Nah, ini berdasarkan organ yang berperan. Kalau yang sentral toleran itu mengacu pada organ limfoid utama, yaitu pada sumsum tulang dan timus. lymphocytes express their antigen receptors. These organs provide the growth factors and other molecular signals for lymphocyte maturation. Central tolerance is the tolerance induced during early development of lymphocytes. The mechanisms and processes of central tolerance limit most autoreactive T and T cells during their early development. Ini dek, jadi pada masa tumbuh kembangnya limfosit, tumbuh kembang, itu apabila ada sel yang tidak toleran tadi, maka dia akan dimusnahkan selama tumbuh kembangnya, akan dieliminasi, artinya dihancurkan, karena dia akan merusak. Ya, jadi ada bibit-bibit untuk jadi bandel gitu selnya, maka dia akan dihancurkan pada pertumbuhan dan perkembangannya supaya sel yang baik-baik saja yang tumbuh berkembang. Ya, karena nanti kalau dia tetap berkembang, akhirnya dia akan merusak. Itu. Tapi tadi karena ada yang memicu, maka yang harusnya dihancurkan dia tetap hidup. But central tolerance is not foolproof. This is where role of peripheral tolerance comes into play. The term peripheral here refers to the secondary. Dek, ini tak kasih yang pakai gambar ya. Ini tulisan-tulisan tok . Ini kuliahnya cuma 1 jam. Ini yang bergambar kayaknya. Ini dasarnya dek, supaya adik-adik lebih paham. Yang terkait dengan penyakitnya macam-macam itu nanti kalau sudah paham teorinya lebih enak. Immune
system of our body protects us from harmful pathogens. Sama ya ininya dasarnya. Compare our immune system with the defense system of a country, which protects us from all kinds of illness. But imagine our protector. Diibaratkan negara itu pertahanan. And instead of protecting our body, they start harming our own body. And this kind of situation happens during autoimmune disorders. But instead of protecting, Ini dek, dia malah langsung ini bahwa imunitas itu melindungi, ya. Tapi karena dia bandel, maka yang harusnya melindungi justru menyerang dirinya sendiri. Jadilah autoimun, ya. Ini adanya gangguan atau penyakit yang namanya autoimun. our own immune cells, like T cells, B cells, and plasma cells, hit our own body, like rheumatoid arthritis. So Nih. autoreactive T cells Ini beberapa penyakit yang of our body terjadi. and they counter our own body. And that's why we get severe joint pain and distortion of finger joints. Same happens in case of Hashimoto's thyroid disease, where autoreactive plasma cells produce autoreactive antibodies against thyroid gland. And the thyroid gland gets depleted and there is severe inflammation of that tissue. In myasthenia gravis, the situation is the same. Autoreactive B cells produce antibodies against the postsynaptic receptor. That leads to abnormalities in the neuromuscular junction, leading to severe muscle pain and inflammation. So all these things tell us that when immune systems are in their face against us and become rogue, the situation could be detrimental. There should be some safeguard mechanisms which can protect our body and ensure that our body is protected from this kind of situation. So, two questions are crucial to understand. First, where does these autoreactive immune cells come from? And is there any safeguard mechanism present in our body which can prevent the production of these autoreactive cells? It turns out there is a mechanism called immune tolerance, which works like a safeguard mechanism to prevent the production of these autoreactive cells. Ini dek, tadi kata kuncinya dari kejadian penyakit-penyakit autoimun atau hipersensitivitas, ini terutama yang autoimun ya, itu karena tadi imun tolerannya mengalami gangguan yang harusnya dia punya mekanisme untuk safeguard, untuk melindungi, untuk mencegah gangguan tadi, tapi justru dia jadi sel-sel yang autoreaktif, jadi mengganggu, merusak dirinya sendiri. Jadi ini istilah untuk autoimun itu yang pertama tadi harusnya toleran, imun toleran, tapi dia jadi reaktif, yang harusnya melindungi. And in this video, we'll talk about the immune tolerance. Immune tolerance could work in two different levels, like the central tolerance and the peripheral tolerance. The mechanism is employed on T cells as well as B cells, and we will learn about both, and at least have a bird's eye view about that. Let's talk about the B cell development first to understand the tolerance mechanism. During B cell development, lymphoid progenitor cells in subsequent steps give rise to immature B cells. And in this immature B cell, we have the B cell receptor which can recognize antigens. But if they recognize self-antigens with very high affinity or shows very strong BCR signaling, then body has to take a preventive measure, because there are chances that these immature B cells which interact with very high affinity could become rogue in future, and they would harm their own body. So they could be killed by apoptotic mechanisms, by a progress of death, or they could be suppressed, or they could go to a hibernation by a mechanism known as anergy, where B cell receptors are down-regulated. And there is a third way, where the body gives chance to these immature B cells to re-edit their BCRs
such that they no longer show high affinity to the Ini dek, dah. Yang dalam tumbuh kembangnya tadi ya, di awal pertumbuhannya apabila dia jadi bandel tadi ya, maka dia akan dihancurkan dengan proses yang namanya apoptosis. Jadi ini yang dihancurkan, yang tetap bertahan maka dia akan tetap berkembang. And all these mechanisms ensure that autoreactive B cell production is prevented in the level of bone marrow. And this mechanism is known as central tolerance mechanism. Just like we have seen central Tadi di video ini ada contoh beberapa penyakit autoimun. Tadi apa? Ada Hashimoto, rheumatoid arthritis, kemudian satu lagi yang myasthenia gravis. Tapi masih banyak beberapa tipe penyakit autoimun, bahkan ada 100 lebih, termasuk di dalamnya DM tipe 1 itu juga autoimun. Kemudian ada psoriasis, gangguan pada kulit ya, karena tergantung organ apa yang diserang, kemudian tanda dan gejalanya, maka macam-macam penyakit autoimun ini bisa bervariasi. Sekarang tentang hipersensitivitas ya. Poinnya adalah tadi yang autoimun itu dia sifatnya yang apa dek? Imun toleran tadi ya. Nah dek, yang lebih jelas itu yang alila ini dek. 5 menit ya dek ya. Nah hipersensitif itu tadi lebih sensitif, yang orang biasa dingin itu nggak apa-apa kuat. Nah orang yang hipersensitif jadi bereaksi, hidungnya gatel-gatel ya, kemudian bersin-bersin ya. Jadi reaksi ini beda-beda tiap orang. Nah, hipersensitif itu ada 4 tipe. Ini yang dijelaskan. Of the immune system against certain antigens. It includes exaggerated reactions to otherwise harmless environmental antigens, commonly known as allergies, and inappropriate reactions against the body's own antigens, or autoimmune diseases. Reactions can range from a mild rash to damaged organs to fatal anaphylactic shock. There are 2 principal groups of factors contributing to hypersensitivity: imbalance between effectors and regulators of immune response. In some people, mechanisms that normally moderate the immune system are compromised, causing it to overreact to harmless non-infectious antigens. Self-reactivity of immune cells. During their development in the thymus and bone marrow, T cells and B cells learn to not react to the body's own antigens. Self-reactive cells are normally eliminated, but in some people, some of these cells escape and may attack their own tissues once activated. Hypersensitivity reactions only occur in pre-sensitized individuals. Patients must have had a previous contact with the antigen, which produced no symptoms. Ini pada reaksi hipersensitivitas, pada waktu diserang pertama ya, pertama kena antigen, terpapar antigennya, itu dia tidak ada gejala apa-apa pada serangan pertama, paparan pertama. Jadi dia tidak ada gejala yang timbul. Tapi nanti serangan berikutnya, jadi dia baru bereaksi. Jadi ada istilah pre-sensitization required. But during which the body has started making antibodies or activated immune cells that may cause symptoms in subsequent exposures to Nah, the same antigen. setelah ada paparan berikutnya, baru ada respon. Into 4 types based on mechanisms of action. In type 1 hypersensitivity, a previous exposure to the antigen results in production of a class of antibodies called IgE. IgE molecules bind to the receptors on the surface of mast cells and beta cells.
Upon re-exposure to the same antigen, or sometimes a similar antigen, the antigen binds to adjacent IgE molecules, bringing their receptors together, triggering a signaling cascade that induces the release of histamine and other inflammatory chemicals. These chemicals cause dilation of blood vessels, smooth muscle spasms, and are responsible for symptoms such as edema, rash, difficulty breathing due to bronchospasm, abdominal cramping, vomiting, and diarrhea. Ini yang hipersensitivitas tipe 1, tadi ada 4 tipe ya. Nah, dia antibodi yang diaktifasi adalah imunoglobulin E. Di sini contohnya tadi menggunakan polen, benang sari. Jadi pada tanaman yang berbunga, itu kan ada yang namanya benang sari dan putik ya. Masih ingat pelajaran itu? Ya, benang sari ini pada orang yang punya potensi hipersensitivitas, apabila kan benang sari ini di udara bebas melayang-layang, nggak kelihatan, kecil-kecil. Ya, dia pada waktu nempel masuk ke hidung atau karena di udara ya terbawa masuk atau nempel aja, maka dia paparan pertama itu dia menimbulkan respon. Tapi setelah paparan kedua baru timbul gejala tadi, ada macam-macam gejalanya. Nah, ini responnya adalah polen ini akan ditangkap oleh antibodinya. Antibodi itu yang huruf YY tadi ya, antibodi, yaitu IgE-nya ini ditangkap, kemudian nempel di reseptornya di sel. Ini namanya APC, sel yang menangkap antigen itu antigen presenting cell, ya. APC-nya ini bisa macam-macam, bisa di sini sel mas atau basofil. Kemudian ini nempel diikat di membran selnya. Nah, dari sini maka timbullah respon yang namanya respon inflamasi atau respon peradangan. Nah, peradangannya ringan, bahkan bisa sampai gangguan pada otot polosnya, mengalami kejang otot. Nah, yang gejala tandanya dari yang ringan, gatal-gatal, kemudian bengkak, kemerahan, kemudian meningkat ke gangguan nafas, mual, nyeri perut, diare, sampai muntah-muntah, bahkan sampai yang berat. Tadi yang di depan tadi yang merah-merah itu gangguan yang berat namanya shock anafilaktik. Nah, ini gangguan yang paling berat, bisa sampai mempersempit saluran nafas, mengganggu kontraksi jantung sehingga bisa berakibat fatal, bahkan sampai meninggal dunia. Ya. Ini yang hipersensitivitas tipe 1 tergantung IgE. The reactions are immediate within minutes of contact with the antigen and can range from mild to severe. Ini yang Severe severe. reactions may lead to anaphylactic shock, a life-threatening condition in which blood pressure drops and airways narrow to a dangerous level. Most allergies are type 1 hypersensitivity reactions. In type 2 hypersensitivity, previously formed IgG or IgM antibodies bind to antigens on the surface of a particular cell type. Antibody binding marks the cells for destruction, either by the complement system or phagocytosis. The antibodies may also interfere with normal functions of the cells without killing them. Type 2 is at the basis of many autoimmune diseases, where the body produces antibodies to destroy its own cells. Nah, kalau yang tipe 1 tadi antibodinya IgE, untuk yang tipe 2 antibodinya beda, yaitu IgG dan IgM. Nah, tipe 2 ini lebih kompleks, dia melibatkan macam-macam protein di dalam sel, melibatkan sel sitotoksik, tipe limfosite yang namanya sel T pembunuh, sel T killer yaitu sel sitotoksik,
kemudian dibantu komplement itu protein antimikrobia, kemudian dibantu proses fagositosis, kemudian juga terkait dengan fungsi sel yang lain. Nah, untuk yang tipe 2 ini termasuk di dalamnya adalah penyakit autoimun ya. Misalnya yang trombositopenia, kemudian neutropenia, miastenia gravis, kemudian macam-macam autoimun yang lain. Where maternal antibodies bind to D antigen on the surface of fetal red blood cells and destroy them. Type 3 hypersensitivity reactions are also mediated by IgM or IgG, but in this case, the antibodies bind to free-floating antigens, forming antibody-antigen complexes. The complement system is activated and inflammation results, causing damage to the affected tissue. A typical example is serum sickness, induced by a large amount of antigens in the blood. Immune complexes are deposited in the walls of blood vessels, triggering their inflammation or vasculitis. Type 4 hypersensitivity is a delayed reaction mediated by T cells. Pre-sensitized T cells are produced during a previous contact with the antigen. Upon re-exposure to the same antigen, T helper cells release inflammatory cytokines, while T killers induce cytotoxic reactions. Typical. Nih, jadi 4 tipe hipersensitivitas yang masing-masing diperantarai oleh beda-beda antigen, yaitu hipersensitivitas 1, IgE, 2 dan 3, IgG dan IgM. Kemudian yang tipe 4, ini yang beda karena ini hipersensitivitas yang diperantarai oleh sel limfosit T. Dan pada hipersensitivitas tipe 3 tadi antigennya bebas melayang-layang, melibatkan imun kompleks, kemudian responnya yaitu inflamasi. Kemudian kalau yang tipe 1 sampai 3 itu dia responnya yang cepat, immediate ya. Kalau yang tipe 4 ini kan yang third line defense mechanism ya. Jadi dia melibatkan sel T, melibatkan sel T helper itu CD4, sel T sitotoksik itu yang CD8 atau sel T killer, kemudian dia sifatnya delayed. Jadi bisa responnya tertunda. Nah, ini beberapa 4 tipe. Ada satu tipe lagi yaitu tipe 5, tapi sebenarnya mirip dengan yang tipe 2 atau tipe 3 gitu. Jadi akhirnya hipersensitivitas itu dibagi menjadi 4 tipe saja. Type 4 is also the basis of the tuberculosis skin test. Nah, adik-adik apakah pernah melakukan tes alergi? Ya, sudah pernah skin prick test, dicek alergi apa, debu, protein apa, coklat apa. Jadi tidak melakukan tes alergi sebenarnya bisa dari sehari-hari kita itu makan apa, protein kacang, protein dari seafood, protein dari ini, tubuh kita itu bereaksi enggak? Gatal-gatal atau bibirnya jeder di bengkak itu loh, karena gatal. Ya, kayak gitu. Jadi itu adalah macam-macam yang sehari-hari sekarang karena pengaruh pola makan, pola hidup yang kurang sehat atau kurang baik menyebabkan gangguan-gangguan ini meningkat angka kejadiannya. Jadi prevalensi gangguan hipersensitivitas, autoimun itu tambah banyak. Terakhir HIV ya, Dek.
HIV itu virusnya, sindromnya itu AIDS. Jadi berapa menit ini? Kok lama, yang pendek aja. Mau dapat momen drama Korea? Tapi malah kemarin rambut kusut. Ribuan bagian jilid baru membuat kamu indah sehingga momen drama Korea kamu nggak akan diganggu lagi. Sebenarnya ini nanti ada topik sendiri tentang imunitas terhadap virus ya. Itu topik itu nanti lebih jelas karena ini kan dari virus. Tapi HIV is the human immunodeficiency virus. If you have HIV, you have an infection that damages your immune system over time and causes AIDS. AIDS stands for Acquired Immunodeficiency Syndrome. It is the final stage of an HIV infection when your immune system is damaged and too weak to fight off ordinary infections. When foreign invaders, such as bacteria and viruses, get into your body, ini bakteri, Dik, batang-batang ini. Ini these virusnya. events activate your body's defenses. The white blood cells of your immune system Ini sel limfosit ya, ingat bentuk intinya. cells called helper T lymphocytes or helper T cells strengthen your immune system's response to infection in two ways. First, helper T cells release chemicals that attract other white blood cells to the site of the infection. These additional white blood cells attack the invading bacteria or virus, Itu namanya prosesnya fagositosis ya, kayak gitu. as well as Menangkap, makan, fagi. Second, helper T cells release chemicals that cause other white blood cells to multiply. Nah, itu senyawa yang dilepaskan bisa namanya sitokin, bisa kemokin, yang ungu-ungu bintik-bintik tadi yang dilepaskan oleh limfosit, Identifies as safe mengaktifasi sel imun yang lain. antibodies attached to the bacteria Mengaktifasi sel B melepaskan antibodi. for your immune system to destroy them. If you have HIV, it travels through your blood and other body fluids to infect and kill certain white blood cells. The virus enters helper T cells, which are the primary target. Once inside, the virus makes many copies of itself. As these virus particles are made, they leave the damaged helper T cells to infect other cells. The T cell loses its ability to protect the body from the ongoing infection and dies. In this way, HIV spreads and kills more of your helper T cells, weakening your immune system. As a result, other types of infections are able to take advantage of your body's inability to defend itself. These infections are called opportunistic infections. Ih, If you have an HIV infection and one or more opportunistic infections, you have AIDS. ini ya Dek, yang HIV itu virusnya namanya Human Immunodeficiency Virus. Nah, sindrom ini karena melemahkan imunitas tubuh kita, tadi kan sel T-nya justru malah kalah perang melawan kumannya. Ya, sehingga terjadilah semakin kondisi atau sindrom di mana imunitas tubuh kita semakin berkurang, imunodefisiensi. Jadi namanya Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS. Jadi ini kondisi yang semakin lemah sampai saat ini masih dilakukan riset ya untuk bagaimana pengobatannya. Yang bisa dilakukan adalah menguatkan sistem imunnya dengan didoping-doping dengan
gaya hidup yang sehat karena sampai saat ini pengobatannya masih belum ditemukan. Nah, ini yang HIV AIDS ya. Jadi orang dengan AIDS atau yang kena infeksi oportunistik tadi ya, infeksinya tambah berat ya. Jadi kumannya melemahkan tubuh kita karena tubuh kita sudah semakin lemah, istilahnya kalah perang. Jadi harusnya kita itu menang melawan kuman tadi. Jadi usahanya dengan didoping terus, dikuatkan dari luar. Sementara dari dalam tubuhnya melemah terus. Ya, jadi makanya ini di PPT saya ada beberapa penyebabnya HIV tadi karena pola hidup yang kurang baik ya, gaya hidup yang kurang sehat juga ya, memicu HIV/AIDS ini. Ya, jadi HIV ini sudah lama sebenarnya ya, tapi dia jadi tambah bombastis karena ada artis dunia yang kena itu. Ya, sehingga terus tambah populer. Tapi populer penyakitnya, gaya hidupnya yang kurang baik tetap banyak yang melakukan. Padahal harusnya kita sudah berusaha dengan pola hidup yang baik saja kadang tetap sakit ya enggak. Nah, ini tentang AIDS yang terakhir ya, Dek. Ini macam-macam, ini slide-nya banyak karena banyak macam-macam penyakitnya. Ini tadi ya faktor yang meningkatkan risiko penularannya. Ya, jadi sekarang makanya lebih hati-hati karena ini penggunaan jarum suntik, hubungan seks vaginal atau anal, transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan dan menyusui. Kemudian bagaimana mencegahnya? Ya, jadi intinya ini harus setia kayak Rexona. Tidak berganti pasangan ya. Menghindari narkoba, mendapat informasi yang benar dan baik. Ini terkait HIV. Kemudian yang lainnya ini beberapa penyakit autoimun, Dek. Alopecia itu kalau dikatakan di situ tadi angka kejadian autoimun itu lebih banyak pada wanita daripada pria. Tapi kalau yang alopecia ini biasanya banyaknya yang pada pria. Itu cari-cari, aduh kok wanita semua ya, dosa apa ini wanita? Nah, nyarilah yang pria itu ada. Kemudian satu lagi yang pada pria juga itu apa ya? Ya enggak lah, saya enggak akan membanding-bandingkan ya. Salah siapa? Ini penyebab, faktor risiko, paparan racun. Ini loh, jenis kelamin perempuan. Wah, ini macam-macamnya autoimun. Ini yang pada anak. Mengapa anak? Anak itu karena imunitasnya belum matur, ya, masih tumbuh kembang. Jadi imunitasnya belum maksimal. Kawasaki, ini vaskulitis, seliak itu gandum itu loh, Dek, DM tipe 1, lupus atau SLE ini ciri khasnya ada ruam pada wajah tapi simetris kiri kanan, jadi ruam kupu-kupu karena kiri kanan kemerahan kayak kupu-kupu. Ada yang bagus slide-nya itu tentang nih, lebih dari 80, ada yang lebih dari 100. Terus penyebab, terus faktor resiko, terus pada anak.
hipersensitivitas ya. Respon imun yang ekstrim, ada potensi yang hipersensitivitas tipe kelima tapi hampir mirip atau bagian dari yang tipe 2. Ini tadi uraian hipersensitivitas tipe 1, 2, 3, dan 4. Sampai di sini ada pertanyaan, Dek. Ternyata waktunya kok cepet amat. Ya. Ada pertanyaan, Dek? Ya, intinya tadi poinnya adalah tentang autoimun, hipersensitivitas, dan HIV ya. Nah, semoga adik-adik dengan materi yang singkat ini bisa mengambil pelajaran ya, mengambil hikmah supaya hidupnya lebih sehat, teratur, gaya hidupnya juga yang baik. Ya, terima kasih. Semoga bisa lebih memahami karena kalau